Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik ya. Memang jamaah kita ini agak berkurang ya, yang kenapa COVID kurang separuhnya ya, biasanya ada bisa sampai 4 besar ya. Alhamdulillah tapi kita masih diberikan kesehatan terus sementara, diberikan kemampuan untuk tetap bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka subuh berjamaah sekaligus juga taklim subuh ya, untuk menambah wawasan kita di dalam pertama memasuki bulan Ramadan yang 2 minggu lagi akan hadir mendatangi kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, tempat pengharapan syafaat kita di hari kemudian yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, topik kita sekarang sampaikan kepada yang masuk tadi adalah meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga amal salat kita agar ibadah kita ini betul-betul mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan sekaligus juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi ini diharapkan kita mendapatkan wawasan ya, bahwa sebetulnya gambaran pengajaran keagamaan yang kita lakukan selama ini tidak terlepas dari proses jalannya waktu. Kemarin kita Isra Mi'raj gitu kan, jam 7 Rajab ya, di mana Allah telah memberikan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu kepada Rasulullah. Kemudian juga pemantapan iman, di mana selain perintah sholat juga Rasul mendapatkan wahyu surat terakhir Al-Baqarah ya 285 dan 286 yang isinya tentang iman ya. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Kemudian ampunan bagi yang tidak musyrik gitu ya. Ini kaitannya juga sebetulnya dengan nisfu Sya'ban ya, dan bulan berikutnya, di mana diharapkan kita mendapat ampunan Allah. Syaratnya tapi tidak bermusuhan, hilangkan kebencian di antara sesama dengan saling memaafkan. Ini perlu untuk masuk ke Ramadan agar hati kita betul-betul bersih. Bahkan tradisi kalau di Jawa itu ada namanya ruahan ya, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ini sebuah kebiasaan keagamaan yang baik. Ada kesadaran spiritual bahwa kita perlu juga mendoakan orang-orang yang bukan hanya masih hidup tapi juga yang sudah wafat. Sehingga ketika kita wafat juga insya Allah kita pun akan didoakan oleh kerabat kita. Baik, dan itu sangat diharapkan mereka. Sehingga masuk ke Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang siap lahir dan batin ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah kita ini pada dasarnya bukan hanya ibadah mahdoh atau syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, yaitu yang kita lihat dalam rukun Islam. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Jadi cakupannya lebih luas, seperti perbuatan baik, gitu, sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Memang sepintas tidak ada kaitannya, tapi sebetulnya banyak dalil-dalil hadis yang menuju ke sana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut misalnya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau kerjauh, hendaklah dia menghormati tetangganya. Karena yang disebut muslim itu adalah man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang baik itu adalah tetangganya selamat daripada ucapan dia dan juga perbuatannya.
Kalau sekarang bukan hanya ucapan melalui lisan ya, tapi melalui ini yang banyak gitu kan. Banyak orang yang nggak sadar gitu. Tiap hari dia menggunjing, tiap hari dia men-share berita-berita hoax gitu, tanpa dia harus tabayun dulu. Dosa menumpuk terakumulasi. Jadi hati-hati. Tidak hanya mulut, tetapi jari. Itu yang harus kita hindari. Kemudian juga bagaimana supaya perilaku kita ini betul-betul memberi semangat, memberi kedamaian kepada lingkungan sebagai wujud rahmatan lil alamin. Ini itu kan konteksnya akhirat, tapi wujudnya adalah amal soleh, yaitu perbuatan lisan. Jadi di sini kaitannya tadi bahwa iman itu juga terkait dengan ihsan. Karena itulah satu dengan rukun iman dan rukun ihsan. Kok ada rukun ihsan Ustaz? Ya, karena ada rukun Islam, ada rukun iman, pasti ada rukun ihsan. Rukun ihsan itu sebetulnya ada satu, tetapi dipilah jadi dua. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat Allah. Itu musyahadah di sini kan. Anta udallah karena katarohu fa inam takun tarohu fa inam yaroka. Nah, rukun ihsan inilah sebetulnya amaliyah batin. Amaliyah batin itu meliputi wilayah khusyuk, meliputi wilayah niat, ridho, ikhlas. Itu wilayahnya ada di sini dan itu diperlukan ketika kita ibadah ritual gitu kan. Dimana tidak hanya aspek fikih. Kalau aspek fikih itu apa? Ya kita butuh kelihatan tuh. Ustaz tentu lagi wudhu, kelihatan airnya juga terpengaruh. Dia sholat juga kelihatan, Allahu Akbar. Itu aspek fikih. Aspek fikih itu sifatnya lahir, kelihatan. Tetapi kalau aspek batin tidak terlihat, itulah ihsan tadi. Orang sholat dia ingatannya ke rumah, ke kerjaan, kepada keluarga, itu tidak pengaruh kalau dalam aspek fikih. Tetap sah sholatnya. Tetapi dalam aspek ihsan bermasalah dia. Kenapa? Karena tidak akan berpengaruh terhadap akhlak dan perilaku menjadi lebih baik. Karena itulah banyak orang sholat tapi juga tetap berbuat maksiat. Karena tidak melibatkan aspek lahir dan batin. Aspek lahir ini adalah aspeknya fikih, sedangkan aspek batin itu adalah aspek ihsan atau aspek iman. Seperti itu. Ya. Karena itulah pada dasarnya seluruh aktivitas kita itu merupakan sebuah ibadah, terutama tadi adalah yang sifatnya makro dan biar makro. Sesuai ini juga dengan komitmen spiritual kita yang sering kita baca ketika yang disebut dalam doa kita itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah SWT. Tidak ada sebuah aktivitas apapun yang tidak meliputi aspek ini. Inilah sebetulnya konsep atau komitmen spiritual yang memang harus kita jawantahkan, harus kita wujudkan ketika di luar sholat. Kalau tidak, kita dianggap khianat gitu kan. Ngomong doang, tidak ada realisasinya. Ini kasih-kasih yang jarang kadang-kadang kita sadari. Nah, selanjutnya di dalam kehidupan keagamaan kita itu, Allah telah membariskan kepada kita Al-Quranul Karim, terutama kepada umat Rasulullah SAW, disebutkan dalam surat Fatir yang 32. Summa arsalna kita berlazina astafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang kami yang terpilih. Jadi kita ini hamba Allah yang terpilih, umat Rasulullah. Ketika menerima warisan itu, di antara mereka ada yang masih menzalimi diri mereka sendiri, faminhum dzalimun li nafsi. Ada yang berada di pertengahan, kadang dilaksanakan, kadang tidak, gitu kan. Ada yang menjadi pelomba dalam berbuat kebaikan, sabiqul bil khairi biiznillah. Ini yang terbaik, dzalika huwal fadlul kabir. Inilah karunia Allah yang sangat amat besar. Di Quran itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menerima, mengamalkannya secara kafah atau secara separuh-separuh. Karena Allah bilang ini karunia yang sangat besar. Nah, oleh sebab itulah kebanyakan orang mengamalkan ajaran agama ini melihat
melingkupi 3 aspek ini ya. Masih banyak berbuat dosa, walaupun juga ada aktivitas ibadah di saudaranya, tapi lebih banyak dosanya. Ini yang pertama. Yang pertengahan ini ya, imbang, tapi lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Yang ketiga baru yang terbaik. Di dalam tafsir disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang berdosa besar tadi tetap akan masuk surga karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang lebih cepat dalam perbuatan baik tadi, sabiqul bil khair bismillah, ya, kita kenal biasanya pas sabiqul khair, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sholat subuh, dia paling utama datang ke masjid Salam depan. Kalau ada pengajian, dia yang lebih dulu datang di tempat pengajian. Nah, itu namanya perlomba. Jadi juara dalam membuat kebaikan. Nah, ini yang terbaik. Orang seperti ini akan masuk surga tanpa hisab. Luar biasa ya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk itu ya. Perlomba dalam berbuat baik. Orang yang pertengahan ini masuk surga juga berkat rahmat Allah. Memang rata-rata kebanyakan orang masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal. Tetapi untuk orang-orang tertentu seperti Sabik ini berlomba, dia langsung akan masuk surga tanpa hisab. Nah, orang yang masuk surga tadi kebanyakan, terutama yang berbuat dosa, akan disiksa dulu. Nah, ini soalnya dalam tafsir yang tadi disebutkan, selama pada masyarakat itu mereka akan disiksa sesuai dengan dosanya. Baru setelah itu, setelah zero dosanya, baru dimasukkan ke surga. Ini yang tafsir tentang fakir ini. Jadi semuanya memang umat Islam itu akan masuk surga, tapi dengan cara berbeda-beda, kecuali orang munafik dan juga orang-orang yang belum sempat taubat. Hati-hati. Karena itu malaikat Jibril pernah bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam neraka ini yang pertama itu orang-orang munafik. Yang kelima itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian surga level ke-6 itu orang-orang Nasrani. Yang ketujuh siapa Rasulullah? Yaitu umat Nabi Muhammad, umat muslim. Nabi ketika itu menangis. Yang banyak dosa, yang belum sempat taubat. Jadi ya, sedih juga saudara saya ada yang Kristen. Saya coba ajak waktu ya, sama-sama baik lalu di rumahnya dan berani berhafidin. Dan penting kita sudah berusaha menyampaikan dakwah kebaikan. Soal dia mau tidak itu urusan kita ya Allah. Wa ma'alaina itu adalah mungkin. Nabi pun hanya bisa menyampaikan saja. Jangan tidak kita sampaikan gitu. Karena itu komitmen kita, walaupun sebetulnya dalam pemikiran keagamaan, setiap agama punya komitmen kebenaran masing-masing. Selfie tikus intisus itu ada dalam Kristen. Kebenaran itu hanya ada dan berada dalam Yesus. Jadi orang hanya akan selamat kalau berada dalam iman Yesus. Itu mereka yakin, sama seperti dina-dina di dalam Islam. Karena keyakinan yang kekeh, kan tidak bisa diadu, tidak bisa dipaksa gitu. Jadi biarkanlah nanti di yaumil akhir yang menjadi hakimnya, siapa yang paling benar. Tapi mencuri hadis, kita dengar tadi malaikat Jibril tadi bahwa mereka termasuk di level kan. Nah, itu persoalannya gitu. Tapi ini engkau tidak keluar. Nanti dianggap radikal, saya berbeda. Nah, tugas manusia itu sebagaimana tugas dalam Azriyah itu adalah memang untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena itulah kita diharapkan bisa memahami agama dengan baik. Tetapi ternyata dalam pemahaman keagamaan itu berbeda. Ada karena faktor pendidikannya, faktor pengalaman keagamaannya, ada juga karena interaksi sosial untuk berteman gitu. Dulu ponakan saya itu rajin ibadahnya dan bisa berinteraksi. Tapi ketika kuliah di Jogja, dia tidak eksklusif. Dia hanya bergaul dengan kelompoknya dan bekerja hanya kelompoknya. Karena dia bekerja dengan
yang PBH ini kan repot gitu kan. Ya itulah karena salah bergaul, salah memilih teman gitu. Nah, karena itulah kita harus betul-betul dalam memahami ibadah ini sesuai dengan pengalaman keagamaan yang baik dan juga yang umum gitu kan, berlaku di Indonesia ini. Nah, jangan aneh-aneh gitu kan. Kenapa kita beragama harus berkualitas? Karena memang dalam kitab Sulamat Taufik oleh Salim bin Abdullah bin Hadrami itu ditegaskan bahwa orang akan diterima ibadahnya itu memang karena semata-mata ikhlas karena Allah tadi kan. Itu kan tercermin dalam yang kita sholat kan, bahwa kita sholat itu karena lillahi ta'ala. Kemudian juga apa? Yang kedua, karena kita berpenampilan baik, pakaiannya bagus, tapi bukan hanya bagus fisik, tapi pakaian itu betul-betul dia beli dari barang yang halal, bukan barang yang tidak jelas, atau hasil yang dari barang-barang yang haram gitu kan. Dan harus khusyuk. Nah, tadi khusyuk ini aspek ihsannya tadi gitu kan, aspek ihsannya yang khusyuk. Kemudian apa lagi ketika kita belajar dengan Allah ya? Yaitu kita tidak ujub, tidak merasa bangga dengan amal soleh, amal ibadah yang sudah kita lakukan. Saya kan sudah berapa kali aja itu hadinya 3 ya. Terus sebut saya 3 kali pergi haji lebaran pada 14 sana. Itu ujub. Ujub itu mendetek pahala kita kan begitu. Jadi tidak ada catatan kebaikan di sisi Allah. Ini bahayanya orang ujub. Jadi ya tidak perlu lah tunjukkan, nanti khawatir disanjung orang kita bangga. Ini berbahaya. Kemudian apa lagi? Nah, bagaimana sikap kecenderungan orang yang beribadah karena takut tadi? Nah, mereka biasanya cenderung lebih bersifat eksklusif tadi dan mengenai diri. Karena tadi ibadahnya ada perasaan was-was akan mendapatkan siksa neraka dari Allah SWT. Sedangkan yang pertengahan tadi semata-mata mengharapkan pahala adalah tentunya mereka yang beribadah semaksimal mungkin agar untuk bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Dan orang yang beribadah karena kecintaan tadi kepada Allah. Jadi ibadahnya itu dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan, tidak ada beban. Mau tarawih 21, mau tarawih 11, dia hanya enjoy saja gitu. Mau panjang ustadznya, dibaca imamnya, atau mau pendek, dia welcome saja gitu. Anda nurutu, ini nurutu. Imam di Baitul Salam kok panjang-panjang amat. Itu berarti sebetulnya dia dari ibadah karena cinta gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tingkat pengamalan keagamaan itu seperti ibadah para budak itu karena takut dan ada jadi beban, kewajiban sebagai beban. Yang baik itu kebutuhan gitu kan. Kemudian karena mengharapkan pahala itu biasanya ini ibadahnya seperti dalam muamalah pedagang ya, ingin mencari untung gitu, tidak mau rugi gitu. Yang halal itu untung, kalau rugi haram. Selalu ingin untung ya, makanya dikasih nama masuk untung kita dalam terus gitu. Amin amin. Kemudian benar-benar akan cinta kepada Allah itu dengan penuh keikhlasan tadi kan, mengharap ridha Allah dengan senang. Wah, mau Ramadan ini alhamdulillah, senang gembira ya. Karena ada di sebaik kan, menggembirakan bisa orang yang bergembira menyambut datangnya Ramadan seperti itu ya. Diharapkan biasanya ya, disempurnakan. Kemudian kita menyadari bahwa ibadah itu adalah kebutuhan spiritual kita. Kita merasa kurang, ada yang tertinggal kalau tidak sempat ibadah. Walaupun kita sudah dalam perjalanan bersama, kita berusaha mencari masjid. Kenapa? Ya kita sudah merasa perlu dipenuhi kebutuhan yang satu ini. Nah, ini ciri yang orang yang ibadah karena cinta ya. Kalau ibadah karena takut, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kajian ini sebetulnya berapa tokoh yang menyampaikan. Ada yang Ibnu Sina, ada yang Imam Yahya An-Nawawi, muridnya Musafir, ada Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada yang lain lagi ya. Ya intinya tadi ini sebetulnya 3 aspek tadi. Jadi sebagai budak kan, merasa takut kepada Allah,
Walaupun dalam konteks tasawuf ada yang disebut juga khauf, rasa takut gitu. Jadi ada sisi positifnya juga gitu. Tapi mereka mentok hanya ke situ saja gitu. Takut, jadi kayaknya beban dalam ibadah. Takut dimasukin neraka. Bagaimana pekerja yang takut sama majikannya dalam bekerja, sehingga kerjanya tidak senang gitu. Merasa was-was. Apalagi kalau diawasi, kalau diawasi akhirnya apa? Dia bekerja dengan rajin. Kalau tidak ada, semaunya. Ini efeknya. Jadi bukan karena kesadaran, ini berbahaya. Kemudian karena pahala tadi, selain pahala, saya mengharapkan keuntungan. Kalau dia umroh, dia berusaha mendekati Ka'bah. Kalau tidak dapat, dia bergantung di atas pintu Ka'bah sampai setengah jam. Bodo amat lah, orang mau ngantuk gitu, saya dapat pahala banyak. Itu orang ibadah itu seperti itu. Ada nggak itu? Di tempat lain mungkin masih ada. Gitu. Kurang kesadaran, kurang toleransi terhadap kesalahan. Kemudian juga dia cenderung menjadikan ibadah itu sebagai tiket untuk masuk surga. Walaupun memang ini ada kan, memang ada. Tapi ini bukan yang terbaik, gitu kan. Karena itulah kita diharapkan bisa meningkat pada rumah ibadah kita itu menuju ibadah karena cinta. Ini yang lebih baik, gitu kan. Jadi kita beribadah betul-betul karena merasa senang, karena merasa ridho, karena betul-betul ingin memasukkan dahaga spiritualitas kita. Sehingga dengan cara ini diharapkan kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, berefleksi. Jadi ibadah seperti ini diharapkan kita betul-betul ikhlas semata karena Allah, bukan karena takut masuk neraka dan juga bukan karena mengharapkan surga. Dan ekspresi sosial keagamaan orang yang beribadah karena cinta ini biasanya dia akan penuh pengabdian, suka membantu kepada sesama dan juga kasih sayang yang peduli kepada sesama. Ini efek sosialnya. Tetapi kalau yang karena takut neraka tadi, dia akan berusaha untuk tidak familiar, jarang tersenyum bersama, bahkan dia bersifat eksklusif. Seperti maaf, yang kemarin dokter yang ditembak Yesus itu ternyata memang dia tidak pernah lapor ke RT gitu, tapi identitasnya ketahuan gitu. Itu eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang, ketahuan identitasnya. Jadi indikasinya memang itu salah satunya tadi. Kemudian juga kalau mengharapkan imbalan surga itu dia juga menjadi egois, lebih mementingkan diri sendiri dan juga kurang peduli, toleran kepada orang lain. Harusnya sama-sama, ayolah kita ibadah sama-sama gitu. Sama-sama masuk surga, kita maunya sendiri aja masuk surga. Nah seperti itu ya. Jadi setiap ibadah yang dilakukan itu ada dampak psikologis sosial itu dalam kehidupan masyarakat. Karena yang juga saja pasti ibadahnya ini orang yang ketiga tadi karena cinta. Alhamdulillah itu yang terbaik, ya kan? Ibadah karena cinta. Ini sebetulnya intisari kajian kita itu di sini. Jadi makna mahabbah itu dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, artinya mencintai secara mendalam, gitu. Cinta kepada Allah dalam hidupnya. Kemudian juga dia berusaha untuk mendapatkan mahabbah dari Allah. Dalam doa suci disebutkan bilahi antal maksudi, ya Allah engkau lah yang aku tuju dalam hidup ini, dalam ibadah ini. Waridau karena tobi dan keridhaan lah yang aku harapkan. Jadi ada harapan Allah untuk ridho dia. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi kalau akhirnya orang yang bisa mahabbah. Jadi sebetulnya di samping ikhtiar kita berusaha untuk cinta, ada juga peran Allah yang ridho kecintaan kita, sehingga Allah memberikan mahabbah kepada yang dicintainya. Kalau ini sudah terjadi, insya Allah dia akan menjadi kekasih Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga dia pun tak pasti akan dimulaikan Allah. Siapa-siapa yang mau mencelakai dia akan berhadapan dengan Allah. Walah, ini bahaya. Secara istilah mahabbah itu merupakan perasaan rindu, senang, istimewa terhadap sesuatu. Sehingga orang terpusat, terdorong untuk beribadah, untuk patuh dan taat kepada. Kita pun kalau dulu masih pacaran kan, apa saja yang diminta oleh kekasih kita pasti kita turuti kalau kita bisa ya. Tidak ada, walaupun minta bintang dan bulan gitu, walaupun tidak mungkin.
Nah, konsep mahabbah ini memang dicetuskan pertama oleh Rabi'ah al-Adawiyah, sufi pertama terkenal, yang kemudian dia ini fokus kepada Allah SWT. Jadi menurutnya mahabbah atau cinta yang murni itu lebih sempurna daripada rasa takut. Takut masuk neraka atau rasa pengharapan atau raja kepada surga. Karena yang disebut cinta yang suci murni itu tidak mengharapkan neraka atau tidak mengharapkan surga, kecuali diharapkan ridha Allah SWT. Nah, ini doa sebagian doa sufi tadi. Warido kata Tuhan ini mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, semuanya akan beres. Kemudian juga konsep mahabbah juga diteruskan oleh sufi yang lainnya, sama dengan tadi. Jadi mahabbah itu adalah mencintai Allah, patuh kepada Allah, dan membenci sikap selain mahabbah, perlawanan. Jadi siapa yang berkaitan dengan membenci Allah atau melakukan suatu tindakan yang tidak disukai Allah, maka dia akan benci, dia akan hindari hal-hal yang demikian, dan dia pun dalam perilaku kehidupan sehari-harinya membenci sesuatu yang selain Allah. Nah, ini sudah betul-betul terfokus hanya kepada Allah. Ekspresi kita pada niat ini juga melakukan bentuk kasih sayang kepada sama, bahkan kepada seluruh alam semesta. Karena itulah Rabi'ah al-Adawiyah ini tidak menikah, sehingga dengan tidak menikah itu diharapkan dia lebih fokus untuk mencintai Allah. Kalau dia menikah, dia akan terganggu konsentrasi dalam mencintai Allah. Jadi memang ini agak ekstrim ya. Tapi itulah pengalaman yang luar biasa dari sufi terkenal Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua, ada lagi sufi wanita yang hidup pada abad ke-15 ya. Aisyah al-Baquniyah dari Jordan. Dia penulis, dia ahli fikih juga, dia mursyid Qadiriyah. Jadi betul-betul orang ini lengkap, dan dia wali Allah. Dalam buku Menjalin Ikatan Cinta Allah itu, bahwa cinta kepada Allah itu mensyaratkan peniadaan selainnya. Dari dalam hati syaratan agar mencintai dan menyatu dengan Allah yang dicintainya, konsepnya. Dia juga menyebut bahwa sekian banyaklah persoalan cinta kepada Allah itu salah satunya adalah kerelaan atau ridho terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kalau tak ridho, apalagi kalau dapat musibah, dia tidak ridho, itu bukan karena cinta Allah. Karena itulah untuk dicintai oleh Allah, menurut Aisyah ini harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah fa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu ingin dicintai Allah, ikutlah aku, maksudnya ikut Rasulullah. Niscaya Allah pun akan mengasihi kamu dan juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Nah, implikasi sosial ibadah karena cinta kepada Allah lainnya akan meletakkan perilaku akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu adalah penjelmaan dari sifat akhlaknya Allah SWT. Kita menganjurkan dalam diskusi kan takut di akhlakillah. Akhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah. Akhlak Allah itu bisa kita lihat dalam al-asmaul husna, bisa kita lihat dalam sifat-sifat Allah. Dan itu yang dicontoh, dan itu sudah dipraktekkan semua oleh Rasulullah SAW. Karena itulah kita harus tiba dengan akhlak Rasul kalau kita ingin mencontoh akhlak Allah, kalau ingin dicintai Allah dan ingin diampuni Allah SWT. Bahwa untuk menempuh jalan spiritual ini juga menurut Aisyah ada 3 langkah atau 4 langkah ya. Yang pertama taubat, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua ikhlas, yang ketiga zikrullah. Nah, inilah yang akan melahirkan nanti sifat mahabbah atau cinta kepada Allah. Taubat, mohon ampun, istighfar kepada Allah SWT. Kapanpun kita berdosa, segera istighfar. Itulah Nabi menganjurkan istighfar itu minimal 100 kali setiap hari. Tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran. Taubat bukan taubat sambal ya. Nah,
pedas, tidak mau makan, besok baru lagi. Taubat hamil, tidak mau hamilan, susah melahirkan, hamil lagi. Kemudian ikhlas. Ikhlas ini ya amalan hati, bekerja beramal dengan penuh keikhlasan. Itulah akan membuat hati menjadi tenang. Diperkuat oleh zikrullah. Ala zikrullah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang dan tenang. Nah, ini akan membuahkan nanti sifat mahabbah. Jadi ini makom-makom yang harus dilalui. Ini sangat singkat dibanding makom-makom umum para sufi itu kan. Ada 7 sampai 8 gitu. Berat. Tapi ini cukup hanya 4 saja melahirkan sifat mahabbah. Nah, kemudian dijelaskan di sini bahwa untuk bisa berzikir sebaiknya gunakanlah afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid sekaligus juga kalimat ikhlas. Nah, jadi kalau ingin ikhlas, belajar ikhlas, perbanyak berzikir la ilaha illallah. Kemudian karena dijelaskan di sini bahwa zikir itu ikhlas dan khusyuk. Jadi kalau juga ingin khusyuk, berbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Karena afdhal zikri. Sebab itulah kata Syekh Ahmad Syaikh Tajul Arifin, kalau orang yang ikhlas di waktu sholat, dia juga kalau orang ingin khusyuk di waktu sholat, dia juga harus khusyuk di luar sholat. Maksud khusyuk di luar sholat itu adalah dia terbiasa berzikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Jadi sulit orang ingin khusyuk kalau tidak biasa untuk berzikir, tidak biasa bertafakkur. Jadi harus terlatih di luar sholat, baru akan ketemu nanti sifat tenang, tentram, sifat tumanninah dalam ketika kita sholat. 3 aspek ini. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, kalimat ikhlas, dan juga kalimat takwa. Jadi kalau ingin bertakwa juga harus berbanyak zikrullah. Kutiba alaikumusiyam itu tujuan juga la'allakum tattaqun. Nah, di sini persiapan untuk takwa itu harus kita bekali dengan zikrullah tadi. Ini akan membuat jalan menuju takwa itu akan mudah untuk kita raih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan penuh memurnikannya, dengan penuh keikhlasannya. Ini perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Kenapa kita perlu sikap ikhlas dalam beramal? Karena Allah tidak suka kita beramal itu karena motif lain, karena makhluk, karena ingin dipuji, karena riya. Ini berbahaya, tidak akan diterima. Karena itulah kita harus betul-betul dalam beribadah itu karena Allah. Kita bersyukur karena Allah. Misalnya dalam ayat ini dijelaskan innama nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu itu hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, ini bukti bahwa keikhlasan itu seperti itu. Tidak ada motif politis, tidak ada motif sosial, tidak ada motif dagang. Memberi dia betul-betul karena Allah gitu kan. Kita bersyukur alhamdulillah. Kadang-kadang yang kita itu apa? Ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur akan kami tambah. Jika kamu aku pun tidak bersyukur sisa kami. Artinya kita bersyukur ingin mendapatkan tambahan berkah gitu kan. Ya kalau bersyukur toh jangan minta tambahan. Nah, itu katanya ada meningkat gitu kan. Ya karena Allah patut disyukuri. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang kita berikan kepada kita. Dulu waktu sakit kita beli oksigen berapa sebotol. Saya dulu sehari itu sebotol yang kecil. Terasa itu luar biasa. Kalau sehat ternyata ya kita tidak bersyukur kadang-kadang. Baru bersyukur itu setelah ada cobaan sakit. Jadi kadang-kadang sakit juga perlu. Harus kita sadar diri karena nikmat Allah. Diingatkan. Sebaiknya kita bersyukur betul-betul karena Allah tidak mengharapkan tambahan. Begitu juga kita yang memberi karena memang karena Allah. Nah, syukur karena manusia, jangan karena syukur karena manusia. Kadang-kadang kita kalau memberi orang itu tidak mengucapkan terima kasih kita marah, betul nggak? Saya pernah tanya alamat kepada orang lain, ibu-ibu. Saya lupa terima kasih. Sebetulnya saya bukan lupa, sengaja saya biar Allah yang memberi full balasan. Tapi kemudian terima kasih ya mas. Nah, itu ngeledek gitu kan. Tapi memang dalam keadaan pergaulan kita harus begitu. Kita dibatasi itu.
Tapi sebetulnya itu yang lebih tinggi, biarkan Allah total memberi terima kasih kepada dia. Jangan ada kita, karena kalau dia berarti motif dia membantu karena kita ingin mendapat pujian. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan pamrih. Ini salah satu bukti keikhlasan itu. Jangan bersyukur mendapat tambahan karunia dari Allah SWT. Seperti itu. Karena itulah rasa cinta itu sangat penting dalam hidup manusia. Ibadah bisa lebih tenang dan hati juga menjadi senang. Dan insya Allah juga mendapat berkah Allah. Tanpa kita, maka kehidupannya akan hampa. Tanpa kita, hidup ini akan membosankan. Tanpa kita, manusia tidak akan bermanfaat. Tapi rasa cinta atau spirit itu menggerakkan seseorang untuk berkorban, baik harta, jiwa, raga, dan juga tentunya kekasihnya untuk mendapatkan lebih dekat kepada kekasih tercinta atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cinta tertinggi itu adalah cinta kepada Allah, bukan cinta kepada materi atau cinta kepada keluarga. Karena itulah ibadah yang terbaik itu ibadah karena cinta. Ya. Jadi bukan karena sesuatu yang lain. Kita marah karena cinta, kita berteman karena cinta, kita berpisah karena cinta. Man ahabba lillahi abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, sesungguhnya orang itu telah mendapat kesempurnaan iman. Nah, seperti itu. Jangan karena yang lain. Jadi ada dasar hukum kita, dasar tindakan kita karena semata-mata apa. Ini indikator orang yang ibadahnya karena cinta tadi kan. Bisa kita melihat bagaimana urusan cinta itu, urutannya. Cinta kepada Allah itu lebih tinggi. Cinta kepada Rasulullah yang kedua, kepada keluarga tiga Rasul, kemudian cinta kepada kaum muslimin secara umum, itu yang keempat. Cinta kepada sesama umat manusia, apapun agamanya harus kita cintai. Kemudian yang keenam, cinta kepada materi. Jadi cinta kepada materi itu harus menetapkan ke nomor 6 tadi ya. Jangan nomor-nomor atas gitu. Kadang-kadang kalau sudah demikian kita akan menghalalkan segala cara. Ini berbahaya. Kemudian bagaimana menjaga keutuhan cinta itu? Yaitu kita dengan berusaha meningkatkan kualitas keagamaan kita. Jadi tafsir dari sudut Yunus itu ketiga aspek tadi memang harus kita satukan. Baik aspek karena takut kepada Allah tadi, kemudian ada aspek mengharapkan surganya Allah, itu perlu juga. Jadi ibarat saya ini kanan itu rasa mengharapkan atau rojak yang mendapatkan surganya Allah, yang kini rasa khauf, rasa takut akan siksa neraka. Artinya kita merasakan bahwa jangan-jangan ibadah saya ini tidak diterima Allah. Jadi ada perasaan khauf, ada perasaan mudah-mudahan ibadah saja ini akan diterima Allah. Ada harapan di situ. Nah inilah sebetulnya yang terbaik menurut para ulama untuk memperkuat basic kualitas ibadah kita. Baru kemudian kita bisa untuk menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Ini tahap-tahapan. Jangan hanya mahabbah saja, tetapi ada aspek khaufnya, ada aspek pengharapannya seperti itu ya. Ini yang terbaik. Nah karena itulah di dalam surat Yunus disebutkan alladzina awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khauf lagi gitu kan. Apa itu siapa? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Di mana mereka itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka tidak kabar gembira dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah ini zalika wal fawzul azim. Itu kemenangan yang terbesar apabila kita berhasil untuk ibadah karena Allah SWT. Jadi tidak ada lagi rasa rojak, tidak ada lagi rasa khauf. Semuanya adalah karena Allah. Menurut tafsir, orang yang di sini tidak merasa bersedih ini artinya ada orang tidak ada takut atau khawatir. Itu maksudnya dia tidak khawatir dengan
siksa neraka, tidak khawatir dengan akhirat karena Allah sudah menjanjikan kebaikan, dan dia juga tidak bersedih terhadap dunia yang tidak didapatkan dia secara maksimal, karena nanti Allah yang akan memberi yang lebih baik seperti itu. Nah, karena itulah dia senantiasa gembira, tidak ada rasa takut lagi. Karena itulah bila bapak-bapak merasa enjoy saja dalam menghadapi berbagai musibah ekonomi, kondisi sosial, tapi tenang-tenang saja, berarti bapak sudah ciri-ciri tandanya orang yang dijaga Allah SWT. Tapi kalau bisa terus tidak tenang, itu penyakit akan datang. Mudah-mudahan ya, karena sudah ada panggilan atau syarat, kita simpulkan saja bahwa ibadah di bulan Ramadan nanti memerlukan kesiapan lahir dan batin supaya nilai ibadah kita semakin meningkat. Karena itulah ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar bisa meningkat, yaitu dengan kecintaan kepada Allah, dengan ibadah penuh ikhlas hanya mengharap kepada Allah, dan dengan khusyuk dalam beribadah dan beramal soleh secara tersembunyi, tidak perlu diketahui orang. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau tanyakan, saya jawab mungkin ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Anda Azhar. Bapak-bapak yang barangkali ada pertanyaan atau penjelasan yang lebih detail, silakan. Kelihatannya nggak ada Pak Ustaz. Kalau nggak ada, mohon ditutup dengan doa ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur dan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami di sini ya Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, agar kami mampu melaksanakan segala perintah-perintah-Mu dan mampu pula menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami ini adalah hamba yang lemah dan banyak problema kehidupan. Kadang-kadang kami tersandung mengukurnya ya Allah, berharap timbul putus asa, akan berkat dengan mudah ya Allah, kami masih bisa mengatasinya. Karena ya Allah, janganlah Engkau berikan kami beban berat yang kami tak sanggup rasanya mengukurnya. Mudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah dada kami, berikan rezeki halal dan Kau berkati, hilangkanlah dari kami kurban yang tak terpuji. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami, baik sudah salah dan dosa yang mungkin telah kami perbuat, baik yang kami sadari maupun yang tak kami sadari. Namun kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah, sifat maaf melebihi segalanya. Karena ya Allah, ampunilah salah dan dosa kami, demikian juga salah dan dosa kedua orang tua kami, para guru-guru kami. Ampunilah segala kesalahan mereka ya Allah, tempatkanlah mereka nanti ya Allah di surga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.